Pemirsa, judi online ini begitu menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan tidak hanya publik yang dikejutkan oleh adanya berbagai peristiwa yang juga dipicu oleh maraknya judi online. Namun juga pemerintah yang tentunya tidak henti untuk memberantas dan juga menutup situs-situs judi online. Kami akan hadirkan pemirsa untuk Anda ini berdasarkan data-data yang sudah dihimpun langsung oleh Kemenkominfo ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tentunya juga didukung oleh data-data PPATK. Kita akan hadirkan bersama pemirsa, ini merupakan transaksi dari 2023, tahun 2023 sampai tahun atau Maret 2024, tercatat ada 600 triliun rupiah transaksi judi online. Kemudian juga ini angka yang sangat fantastis dan tampak juga terlihat pada Januari hingga Maret, artinya hanya 3 bulan saja, namun bahkan ini bisa meraup transaksi hingga 100 triliun rupiah. Ini angka yang tidak main-main pemirsa, angka yang begitu fantastis. Bahkan guna untuk mengurangi sepak terjang para bandar judi online ini, pemerintah ini sudah melakukan pemblokiran. Ada sebanyak 5.364 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Ini sudah diblokir meskipun pemerintah ini tidak menyebut berapa sebenarnya besar nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ini ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri pemirsa. Kemudian juga kami hadirkan untuk Anda, ini adalah mulai dari Juli 2023 sampai Mei 2024 pemirsa, tercatat sudah ada hampir 1.900.000 situs yang sudah diblokir pemirsa. Namun memang ini bak cendawa di musim hujan. Situs-situs yang diblokir ini kembali aktif lagi, bahkan berlipat jumlahnya dengan nama-nama yang berbeda-beda dan juga alamat IP yang berubah-ubah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo dan juga Polri kemudian juga dituntut bergerak lebih cepat untuk melakukan pengawasan, patroli siber maupun juga penindakan. Sebagaimana kita ketahui ini adalah komitmen langsung dari pemerintah untuk menindak tegas hal ini. Nah, hal yang mencengangkan adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air diidentifikasi ada sebanyak 32,2 juta orang. Luar biasa, ini para pemain yang berasal dari beragam kalangan, mulai dari pegawai, pelajar, mahasiswa, bahkan hingga ibu rumah tangga pemirsa. Dan juga dari 3,2 juta angka pemain itu, diantaranya ini bahkan bermain di atas 100.000 rupiah. Nah, kemudian ini adalah dampak-dampak yang tentunya kita sudah sering sekali melihat bagaimana angka perceraian dan tidak hanya angka kriminalitas namun juga menyebabkan hancurnya sebuah mahligai rumah tangga pemirsa. Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional, data yang cukup mengagetkan, angka perceraian akibat judi tahun 2023 tercatat 1.572 kasus. Dan berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan hakim di berbagai daerah di tanah air, untuk jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya kisarannya sekitar 600 kasus saja pemirsa. Tingginya perceraian akibat judi pada tahun 2023 ini tercatat ada sebanyak 1.572 kasus. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana atau di mana saja provinsi yang tercatat memiliki angka perceraian tertinggi di tanah air akibat judi. Pada peringkat pertama ada Provinsi Jawa Timur memiliki 415 kasus, disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 209 kasus pemirsa. Ini adalah perceraian akibat judi. Kita lihat bagaimana provinsi selanjutnya. Selanjutnya adalah Jawa Tengah dengan 143 kasus perceraian dan di posisi keempat tercatat ada Provinsi Sumatera Utara 121 kasus. Berikutnya adalah Provinsi Banten berada di peringkat kelima dengan mencatatkan kasus perceraian sebanyak 109 kasus dan di posisi keenam adalah provinsi di seberang Banten yaitu Lampung yaitu sebanyak 81 kasus. Sementara itu berikutnya di posisi ketujuh Pulau Sulawesi yaitu tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus perceraian ada sebanyak 60 kasus, sementara untuk di DKI Jakarta terdapat 57 kasus
dan menempatkan sebagai provinsi ke-8 kasus perceraian akibat judi tertinggi di tanah air. Ini merupakan data-data yang setelah dihimpun dari Badan Pusat Statistik, di mana memang dampak yang sangat signifikan akibat judi online ini. Kita lanjutkan untuk provinsi berikutnya dari posisi ke-9 dan juga ke-10. Ada Provinsi Kalimantan Timur dengan 55 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 48 kasus perceraian akibat judi. Ini memang meski terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kasus perceraian akibat alasan ekonomi lainnya, namun pemirsa, perceraian akibat judi ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Kita akan hadirkan juga bagaimana jerat hukum akibat judi online ini. Ada sejumlah pasal, mulai dari pasal 303 ayat 1 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah, pemirsa. Selanjutnya adalah kita hadirkan berikutnya. Pasal 27 ayat 2 UU ITE nomor 11 tahun 2008 diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, pemirsa. Ini adalah jerat hukum bagi para penjudi online tentunya. Kita sudah melihat bagaimana kemudian judi online ini tentunya sangat diseriusi oleh pemerintah dan hingga saat ini juga masih terus diupayakan. Usai jeda, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat beragam judi online dan bagaimana ini kemudian di berbagai negara yang dianggap legal, dianggap sebagai sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Sesaat lagi untuk Anda. Mungkin masih banyak Anda yang bertanya-tanya dan berikutnya kita akan membahas apa-apa saja kemudian jenis-jenis dari permainan judi online, pemirsa. Kami hadirkan langsung untuk Anda. Yang pertama adalah permainan jenis poker. Ini adalah permainan poker yang dapat ini dipelajari oleh siapapun, termasuk bagi pemula. Cara main poker ini tidak hanya menggunakan sistem taruhan, melainkan ini bisa dimainkan dengan rekan untuk sekedar mengisi waktu luang, dan poker ini juga sebenarnya merupakan sebuah permainan legendaris yang juga mungkin sudah banyak dimainkan dan juga digadang-gadang sebagai salah satu game judi yang juga mengandalkan banyak pengalaman untuk bisa memenangkan permainan, pemirsa. Ini adalah salah satu ragam judi online, poker. Kita hadirkan berikutnya permainan slot atau istilahnya judi slot. Ini adalah bentuk perjudian di mana pemain ini memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan dalam memenangkan hadiah. Prinsip dasar dari judi slot yaitu pemain harus menarik tuas ataupun menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol, dan tujuan dari judi slot ini adalah untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan juga menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Nah, kombinasi simbol yang berbeda ini juga menawarkan tingkat pembayaran yang berbeda-beda, pemirsa. Dari judi slot dan juga poker, kita hadirkan juga ragam berikutnya judi bola online. Juga sama halnya dengan situs ataupun web judi online lainnya. Beberapa situs judi bola online ini menyediakan berbagai taruhan judi bola dan juga olahraga lain secara lengkap dengan layanan online 24 jam non-stop. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggunanya, pemirsa. Dan dari judi bola, pemirsa, kita hadirkan ragam judi berikutnya, kasino online. Anda mungkin sudah sering mendengar kasino yang muncul di beberapa negara barat. Ini jenis judi online yang juga banyak dipakai masyarakat penggunanya. Ada banyak bandar judi online jenis kasino yang menyediakan taruhan dengan berbagai pilihan. Setiap laman kasino online mempunyai fasilitas bersama dengan jenis yang berbeda-beda, sehingga calon pemain ini lebih leluasa dalam memilihnya. Satu bandar judi online terhitung mempunyai bervariasi jenis taruhan. Dan berikut, pemirsa, menurut data
H2 Gambling Capital yang dipublikasikan Visual Capitalist, pendapatan kotor judi online secara global ini diperkirakan mencapai 102 USD atau 12,48 miliar USD. Dan kita akan hadirkan bagaimana mulai dari negara-negara yang melegalkan judi online dengan pendapatan yang fantastis sekali. Bagaimana bisnis judi online ini sesuatu yang sangat menguntungkan. Mulai tadi Inggris dengan pendapatan 12 miliar US dollar, kemudian dilanjutkan dengan Australia yang pendapatannya 6,55 miliar US dollar. Ini adalah Australia di urutan kedua. Estimasi pendapatan kotor saja sudah mencapai 6,55 miliar pada 2021, di mana jumlah itu setara dengan separuh pendapatan kotor judi online di Inggris. Setelah Inggris, kemudian Australia, kita lanjutkan Perancis yang merupakan negara berikutnya memiliki pendapatan kotor dari judi online sebesar 3,83 miliar US dollar pada tahun 2021 saja. Kita bisa bayangkan di tahun 2024 hingga saat ini sudah mungkin angkanya lebih meningkat, pemirsa. Dari Perancis kita akan lihat negara berikutnya, Kanada. Ini juga menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain judi online sebab ini memang dilegalkan oleh pemerintah di negara tersebut. Menurut situs resmi pemerintah Provinsi British Columbia, perjudian di Kanada merupakan satu hal yang legal juga dan bahkan diatur oleh regulasi pemerintah provinsi. Kanada ini memiliki pendapatan kotor dari judi online saja 2,55 miliar US dollar. Kita hadirkan berikutnya Spanyol, pemirsa. Ini juga Spanyol dengan pendapatan yang juga begitu fantastis, 1,60 miliar US dollar. Ini adalah negara-negara yang kemudian bisa dibilang bisnisnya sangat menguntungkan dari sisi judi online karena memang negara ini melegalkan judi online tersendiri. Dan judi online ini telah memicu, pemirsa, naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat di Indonesia. Tapi tidak hanya itu, pecandu judi online ini juga membuat para pelakunya kehilangan nilai-nilai dengan mengabaikan kehidupan sosial, bahkan sampai tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dari data PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi masalahnya, selain judi online masih menjadi barang legal di Indonesia sehingga tidak menambah pundi-pundi negara, menjamurnya judi online juga memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Tak jarang kecanduan judi online membuat korbannya kehilangan nilai-nilai dan mengabaikan kehidupan sosial, bahkan mereka sampai tidak dapat mengurus dirinya. Jadi kecanduan judi sama seperti kecanduan game, sama seperti kecanduan film pornografi dan lain-lain. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai. Apa ciri-ciri yang membedakan kecanduan dengan yang tidak? Yaitu mereka mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan mereka tidak sampai mengurus dirinya. Mereka hanya fokus ke itu saja, karena ada harapan tadi. Dan memang banyak judi online ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana orang ingin kaya secara instan. Ya, dengan kemudahan ada yang dapat dari warisan maininnya, ada yang dari uang PHK, pesangon gitu, ada dari uang pensiun. Dan beberapa klien saya akhirnya mereka menghadapi gangguan-gangguan kecemasan, depresi akibat judi online ini. Kasus Polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu karena kesal. Sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online menjadi bukti dampak judi online yang begitu dahsyat berpengaruh dalam sebuah keluarga. Penjudi online yang telah gelap mata diketahui kerap nekat menjual harta benda, mencuri, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, saat kondisi itu kita mungkin nggak punya kontrol penuh nih sama diri kita kan. Kita udah dikuasai sama yang dijual pertama kali barang itu nafsu apa? Gitu ya. Mungkin yang cepat aja liquidnya gitu. Mungkin kita punya elektronik, kita punya logam mulia mungkin yang cepat aja liquid gitu. Itu kita jual dan kita nggak akan berhenti atau kita nggak akan sadar kita dalam suatu kondisi kecanduan jangka panjang yang akhirnya menghabiskan barang kita. Kita baru sadar saat udah nggak ada lagi yang bisa dieksekusi.
Ironisnya, candu yang dirasakan penjudi online membuat mereka terus terikat dan tak bisa mengendalikan diri untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Tapi itu mungkin bisa diucapin 100 kali, ulang lagi gitu. Sampai mereka benar-benar udah mentok dan mereka udah kena batunya untuk tanggung jawab sendiri lah udah. Bentar, Mas Erlangga ketika menang besar tadi hingga 10 juta itu nggak pengen berhenti? Mbak, saya pernah menang 300 juta, Mbak. Wow. Itu cuma jadi laptop sama handphone, sisanya saya masukin lagi. Deposit. Iya. Berarti untungnya 300 juta, ruginya sampai 3 miliar katanya? Ya, Totali berjalan 2 tahun. kan itu, Berjalan ya. Apa rasa yang ada di hati Mas Erlangga ketika menang gitu loh? Kurang ya? Dong. Oke, ketika kalah? Ketika kalah ya pasti kita blaming, nyalain diri sendiri, malu nutup diri dari sosial. Ya, kita sering dengar saat orang kalah itu mereka itu yang dirasa, tapi saat menang kan jarang nih orang yang bahas saat menang. Nah, saat menang kita ngerasa kurang. Seperti halnya pecandu narkoba, penjudi juga membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus dari orang-orang sekitarnya agar kembali pada norma-norma. Seperti orang narkoba, sakau itu nggak bisa dibilang berhenti. Dia harus mendapatkan dan cara apapun. Untuk itu memang perlu pendekatan kompleks yang holistik ya, baik dari pendekatan agama, baik itu pendekatan dukungan sosial, rekan sebaya, baik itu intervensi psikologi, konseling. Karena memang ketika orang sedang kecanduan, dia tidak ada cara lain selain memenuhi keinginannya. Dan ini tentu saja berdampak kepada kesehatan mentalnya. Makanya harus perlahan-lahan. Misalnya dengan pola bergaul, mulai bertemu masyarakat, olahraga, ya, atau kemudian juga memulai dengan pola-pola seperti mencari inspirasi dari tontonan, dari ceramah, dan lain-lain. Peliknya, permasalahan ini membuat pemerintah pun turun tangan untuk memberantas judi online. Pemerintah hingga kini disebut-sebut sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Satgas pemberantasan pun telah dibentuk. Sejumlah rekening terkait judi online juga telah dibekukan. Tapi apakah upaya ini cukup untuk mematikan judi online? Tim TV One mengabarkan. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi. Kali ini membahas mengenai politik peluang ala Kaisang antara menjadi pendamping Anies Baswedan ataupun juga Ridwan Kamil. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Gita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.